Karena Jack Farm ini cukup sudah nasional ya, sudah menasional, jadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Jack Farm Channel. Terima kasih. Tujuan ke sini kita belajar menginformasikan juga tadi terkait dengan permasalahan. Kalau bicara tentang potensi memang kita luar biasa di Indramayu, tapi kalau tentang kendala-kendala tadi ya mau nggak mau kita harus banyak belajar Pak, dari yang sudah jalan, dari yang sudah expert di bidang itu. Kita juga kalau secara evaluasi kadang bingung Pak, dalam artian sebenarnya bioflok tuh yang cocok tuh komoditasnya apa sih gitu. Karena juknis itu ya ada pilihan sih Pak. Apa aja pilihannya, Pak? Pilihannya kan lele dan nila gitu. Oke. Lele dan nila. Jadi kalau permasalahan itu pasti berbeda Pak, dari komoditas ikan yang kita budidayakan itu pasti berbeda. Nila seperti ini, lele seperti ini. Kalau dibuat efektivitasnya kan nggak semua media itu cocok budidaya kan Pak ya? Ya. Karakteristik sesuai dengan aslinya juga kan perlu dipertimbangkan. Ya kan kayak lele senang lumpur dan sebagainya. Ketika di bioflok itu kan nggak ada tuh, nggak ada media-media itu juga berpengaruh mungkin Pak. Jawaban singkatnya yang lebih tepat nila Pak. Nila. Kita pernah coba ke lele, coba ke nila, yang paling jauh sekali. Nila itu lebih kompatibel saya bilang dengan teknik bioflok, karena memang, nah ini juga masih banyak yang belum paham. Sebetulnya dulu awal itu bioflok itu dibuatnya untuk nila Pak, nggak pernah itu yang namanya si Israel itu melihara lele di sana Pak, gitu. Tapi emang bukan, sana juga ada catfish ya, catfishnya sama aja. Tapi dia langsung selidiki morfologi nila itu paling kompatibel dengan teknik bioflok. Nah, di Indonesia memang masuk pertama kali 2013 itu bioflok lele Pak. Nih saya, Kang Yana, ini penganut awalnya bioflok lele itu. Tapi ya kalau saya bilang yang ngidenya aja orang Indonesia. Karena asal usulnya bioflok itu untuk dua, nila sama udang Pak. Paname gitu. Jadi kalau Bapak tanya lebih cocok mana, lele Pak, nila. Nah, kalau lele itu nggak cocok sebetulnya, kalau ditanya nggak cocoknya di mana, nggak cocoknya sebetulnya di harga, Pak. Di harga. Karena gini, kolam bioflok itu dalam tanda kutip elit Pak, kolam mewah. Ya, ikan dimanjakan, otomatis harga pokok produksinya naik Pak. Tapi pengalaman Kang Yana, ikan bioflok lele dengan bioflok empang harganya sama. Sementara harga pokoknya naik bisa 15%, nggak ketutup dengan harga jualnya Pak. Gitu, makanya kita selalu bilang udahlah kalau lele lupain. Bukan nggak bisa dipelihara, bisa Pak. Karena kita udah coba, bahkan sekarang kita punya papuyo atau betok Pak, bisa Pak. Kita udah nyoba, ke patin bisa, ke emas bisa, ke gurame bisa. Sebetulnya hampir seluruh komoditas ikan itu bisa Pak. Karena sesungguhnya
bioflok itu hanya teknik memelihara air, Pak. Ya. Bukan teknik memelihara ikan. Bukan teknik budidaya, tapi teknik manajemen air. Nah, kalau airnya udah beres, ya ikan apapun terserah taruh di situ. Nah, itu yang akhirnya lebih banyak bukan ikan apa cocok, ikan apa tidak cocok, bukan soal teknis, Pak. Akhirnya soal ekonomis. Itu yang kami lihat. Memang betul ada trik yang berbeda antara misalnya ikan lele dengan nila. Lele misalnya gini, dia betul Bapak bilang, dia bisa tahan sampai vlog di 150 mili per liter. Kalau kita ukur InHofcon itu dia bisa sampai 150. Sementara kalau nila hanya 50 udah maksimal. Tapi kan itu variasi kecil. Ya walaupun kecil tapi mematikan kalau salah menerapkan ya. Tapi core-nya sama, Pak, masih mau pelihara lele atau nila, paling gampang malah patin. Patin gampang banget di bioflok. Gitu. Itu nanti ada lagi yang agak sulit, misalnya gurame. Itu dia biasanya vlognya lebih tipis lagi. Karena kemampuan dia bernapas di lumpurnya kurang. Terus ada ikan mas, nanti juga vlognya juga. Jadi hanya sebagian besar hanya ngatur di berapa DO, berapa pH, sama berapa di volume vlog. Gitu, antara satu komoditas dengan komoditas yang lainnya gitu, Pak. Tapi memang kalau lele saya gini, udah susah payah menguliknya, tapi nggak berdampak terhadap profitabilitas, malah profitnya makin jelek gitu. Kan ya ngapain gitu, susah mikir tapi makin nggak untung gitu. Harusnya ini nyampe ya Pak ke kementerian, artinya kan ini bukan bicara alternatif lah, tapi bicara tadi produktivitas dan keberhasilan di budidaya sistem bioflok itu. Kalau pilihan kan ya orang akan nyari yang mungkin gampang. Kalau lele relatif lebih toleransi mungkin ya secara karakternya, jadi gampang, ilmunya sedikit pun bisa lah gitu. Tapi kalau ini kan bukan itu tuh tujuan akhirnya gitu. Ya, saya setuju Pak. Ini begitu nanti kalau artinya gini Pak. Artinya Bapak mau bilang harusnya dari kementerian itu lebih spesifik bioflok nila. Karena begitu disampaikan ini alternatif, bisa jadi kita menduganya bahwa pemangku kebijakannya sendiri belum paham Pak. Bisa jadi loh. Iya. Gitu. Karena dia masih buat alternatif, berarti konsepnya gitu. Tapi kalau udah paham dia bilang, oke, ini langsung aja nila. Karena begitu alternatif ada kemungkinan salah kan di petaninya. Iya, betul Pak itu. Dengan SOP yang mungkin mirip-mirip sih sebenarnya. Kalau SOP kayaknya nila lele mirip-mirip mungkin Pak. Iya. Yang di lapangan ya itu Pak. Kadangkala kalau siklus pertama sudah mulai ya mengalami kegagalan, kedua, ketiganya tuh udah mulai agak males Pak. Jadi, makanya tingkat keberhasilannya terus konsistensinya ya rendah. Betul. Tapi kalau sudah diarahkan ke situ, ke nila dengan standar yang lumayan cukup ya, yang merekanya akhirnya bisa banyak belajar dan ya tadi keberhasilannya tinggi Pak. Harapan kita, cuman kan kita belum bisa menyampaikan itu karena ya tadi banyak kepentingan Pak di luar sana mungkin karena ya keterbatasan ini juga sih mungkin. Dan kadang kalau aspirasi itu memaksakan keinginan ya masyarakat gitu. Jadi yang teknisnya
itu udah urusan kementerian lah. Tapi kalau masyarakatnya minta, mau nggak mau harus bisa gitu nyediain, karena ini aspirasi lah, inilah dan sebagainya gitu. Ya. Saya melihat ada kecenderungan menggampangkan ya, persoalan, dan karena itu bukan wilayahnya dia, pokoknya gue udah kasih, nanti masalah selesaiin dari lapangan gitu. Yang di lapangan yang jadi kebingungan ya. Termasuk ini Pak, yang kita nih, termasuk yang penerima ini juga, mohon maaf secara ekonomi ya Pak. Iya. Kalau tadi Biovlog itu seksi dan medianya cukup lumayan, kalau menurut saya memang mewah ya, karena dari mulai desain dan sebagainya. Tapi ketika terkendala harus bayar listrik saja, mereka keberatan. Apalagi yang lain kan Pak, kalau misalkan harus mengganti batu, magnetnya, batunya ya. Terus ada penambahan apa gitu-gitu yang menurut kami ya tadi kegagalannya lebih tinggi Pak. Kita bukan istilahnya nggak tepat sasaran, misalkan tadi kalau bahasa tanda kutip ya. Bantuan itu nggak tepat sasaran, jatuhnya ke orang yang mampu dan sebagainya. Tapi ini bicaranya ini nggak siap pakai gitu tuh Pak. Paket ini nggak siap pakai dan jaminan berhasilnya itu nggak ada gitu. Ketika diberikan terus ada jaminan berhasil, nggak ada gitu. Jadi mereka sendiri nih, yang penerima sendiri yang punya uletan, terus ya tadi belajar dan sebagainya. Kalau kita nih petugas ya sifatnya hanya memberikan informasi yang teknis. Cuman kan kalau tidak diturutin juga kembali ke mereka, kerugian dan sebagainya kan ada di mereka. Pak ini harusnya begini. Aduh Pak nggak ada tempatnya, misalkan harus treatment air. Karena tempatnya ini semuanya dipakai untuk usaha semua. Kan orientasi mereka bagaimana berhasil mereka dapat duit gitu kan, tidak mengeluarkan modal. Kan maunya yang begitu Pak, yang instan. Tanpa harus belajar capek-capek, ikut pelatihan, ikut mana-mana kan gitu Pak. Itu yang ya faktor yang utama juga kalau menurut kami, bahwa bantuan tuh bahasa tidak tepat sasaran yang kriterianya itu tuh loh Pak. Maksud saya kalau yang pertama ya memang mereka harus pembudidaya. Basicnya harus pembudidaya. Yang kedua ya mereka harus punya modal tambahan gitu tuh Pak, di luar yang paket tadi. Karena kalau bicara idealisnya mungkin standar harga Biovlog harus sekian dengan ABC tadi lah. Tapi karena permintaan banyak, jadi diminimalisir aja gitu. Oh yang penting kaidah Biovlognya ada aerasi yang kapasitas harusnya satu kolam satu bisa jadi kolam dua, kan? Kalau yang mereka mampu ya satu untuk satu. Ini nanti diganti, ini nanti ada bak treatment, ada perlakuan apa kan itu tuh. Jadi itu yang kita harapkan gitu tuh dari kemarin. Saya pernah Pak datang dari Pati, jauh-jauh dari Pati Rembang dan dekat Jawa Tengah lah ya. Saya tanya, Anda mau belajar Biovlog? Ya saya tertarik Pak, bisa padatan tinggi. Lahan saya sempit Pak, jadi saya bisa. Saya tanya, listrikmu berapa? 900 watt Pak. Listrik 900 watt. Terus yang dipakai untuk pompa air, untuk penerangan berapa? Ya udah 800 Pak. Sehingga kalau kadang-kadang kalau mau nyetrika mesti matiin pompa. Ya saya rasa kalau di desa masih banyak Pak ya kayak gitu. Terus dia bilang, terus situ mau Biovlog? Iya. Ini Pak, saya bilang, ini 150 watt 24 jam loh Pak. Mampu nggak naikin daya? Enggak. Saya bilang pulang aja deh Pak. Cuma saya ngajarin. Itu kan sama Pak. Saran dari saya gini Pak, waktu belajar dari Sulawesi Selatan tadi. Ini tadinya kolam disebar di 10 rumah.
gitu. Saya minta dipulkan di satu tempat. Habis itu masuk genset di sana. Karena kan genset itu jarang kapasitas yang kecil sekali ya. Nah, satu genset itu nanti bisa untuk misalnya nih 10 mesin Sun. Nah, itu keunggulan nomor 1. Nomor 2, penyuluhnya nggak habis waktunya buat muter satu rumah ngajarin satu rumah, jadi dia ngajarin satu itu langsung cepat bisa, Pak. Nah, begitu satu bisa, dia menjadi apa ya, kepanjangan tangan dari penyuluh. Karena petani itu lebih senang sebetulnya, nggak tahu ya di tempat Depok atau Indramayu, petani itu sebetulnya lebih senang belajar sama petani, Pak. Iya, sesama petani. Ya, sesama petani. Ya nggak tahu, benar nggak, Bu? Gitu. Petani itu lebih senang belajar sama petani. Gitu. Nah, kalau sudah ada, kita fokuskan 1 atau 2 kelompok tani, di mana kita sentralisasi, kita fokus aja di situ, itu jadi benar. Itu jadi membenarkan yang lain, Pak. Jadi itu yang dulu saya usulkan di Sulawesi Selatan, dan itu jalan, Pak. Gitu. Malah mereka akhirnya seperti imam gini, buat YouTube. Begitu mereka oke, gitu, mereka buat YouTube. Nah, terus datanglah teman-teman yang lainnya ke situ. Itu yang mungkin lebih memudah untuk dikontrol, Pak. Ya. Itu yang saya pernah coba lakukan di Sulawesi Selatan. Indramayu, Pak. Indramayu. Banyak, Pak. Bantuan satu kali bantu 1 tahun aja, Pak. Antara 2-3 kelompok. Dan ini udah berjalan beberapa tahun yang lalu. Ya, mungkin antara 50 sampai 50 mungkin ada. 50. Tadi malam tuh nggak dapat informasi Pak Eko bahwa ada teman-teman dari Indramayu mau datang. Di Google kan gampang, Pak. Biovlog Indramayu. Beritanya bagus semua loh, Pak. Berhasil gitu kan. Tapi ya saya juga ya senyum-senyum aja. Apa iya sih? Gitu, apa iya sih langsung berhasil gitu. Tapi memang kan ya pencari berita juga senangnya yang nyari yang berhasil. Tapi kalau kenyataan di lapangan kan kita nggak tahu. Ada kemarin kita kebetulan keliling ya. Kita ada 31 kecamatan, Pak. Indramayu itu ada 31 kecamatan. Kemarin kita keliling karena sesuai dengan surat kita tuh Ibu Bupati punya program pusat pangan dan gizi itu. Jadi di desa-desa itu ada hortikulturanya, ada kolamnya. Jadi ada tangannya, ada kolam juga, sumber proteinnya juga. Jadi bahkan skalanya lebih kecil lagi, Pak. Kalau bioflok mungkin diameternya 3. Kalau ini skalanya bibit gambar gitu tuh, Pak. Ya. Bibit gambar di beberapa desa gitu kan. Mulai digalakan gitu dari dana desa, dari swadaya dan sebagainya.